Masih kita di bulan Muharram, alhamdulillah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Muharram ini diterima oleh Allah SWT. Yang masih berpuasa, yang masih terus memperbanyak ibadah di bulan Muharram ini, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Tema pada subuh hari ini itu masih sekitar kunci masuk surga. Kunci-kunci masuk surga. Apa saja amal ibadah kita yang langsung berakibat masuknya kita ke dalam surga. Itu ada 100 lebih amal ya. Ada 100 lebih. Kita sudah masuk pada yang ke-20. Yang ke-20 ini adalah amal-amal yang membawa kita ke dalam surga. Di antaranya adalah ihsanul wudu'i was salat. Menyempurnakan atau memperbaiki, melengkapi wudu kita dan sholat kita. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, kalau sholatnya anak-anak, wudunya anak-anak beda kita. Wudunya anak-anak itu buru-buru, ya. Wudunya ya anak-anak ya SMP buru-buru, tidak rapi dan tidak sempurna. Kalau kita ini harus sempurna, saudara. Nikmati dulu, karena dalam hadis bekas wudu itu menjadi tanda ciri khas kita nanti ketika masuk surga. Jadi bekas wudu itu Bapak Ibu nanti akan terang benderang seperti lampu. Kata Nabi, saya nanti mengetahui umatku itu dari situ, dari wudu itu. So, ketahuan itu ya, anggota tubuh yang dibasuh dengan wudu itu dari situ ketahuan. Kenapa? Karena manusia itu banyak sekali di hari kiamat. Dikumpulkan itu bukan cuma kita, dari semua Nabi Adam. Hari kiamat. Kita ini umurnya kan baru, umur umat Nabi Muhammad ini sekitar 1400. Nah, dunia ini sudah jutaan tahun. Ahli arkeologi itu katakan dunia ini sudah kurang lebih 80 juta tahun. Nabi Muhammad itu 80 juta tahun. Nabi Adam 8 juta tahun. Bayangkan berapa manusia yang hidup antara zaman 8 juta tahun. Kita aja baru 1400. Nah, nanti dikumpulkan di hari kiamat itu semua tanpa terkecuali dalam kondisi kerumunan manusia itu yang punya cahaya itu di bekas-bekas itu cuma kita. Itu sekarang. Jadi karena kita tahu ini, Masya Allah. Dan begitu pula sholat Bapak Ibu sekalian, ya, sholat anak-anak itu yang penting gugur kewajiban. Kalau kita itu harus ihsan sholat. Sholatnya itu harus serius, harus dinikmati, dijiwai sholat. Ini penting juga selalu teringat, tidak boleh putus.
Sholat itu dinikmati, setiap gerakan sholat itu kita nikmati, Bang. Allah kata baca doa itu kita baca Fatihah kita nikmati, ngobrol sama Allah. Itu pun nggak lama, paling 3 menit setengah. Nah itu akan menyebabkan kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, ini sudah saya bacakan hadisnya ya, di mana Rasulullah SAW memaparkan sungai yang mengalir di depan rumah kita setiap hari kita mandi di sini. Maka saya dengan sempurna mandi, kira-kira masih kotor badannya, pasti bersih. Nah, yang ke-21 tuliskan kunci masuk surga itu al-muhafadzatu ala sholatil jamaah, memelihara sholat berjamaah. Ini juga berarti semua orang bisa. Orang munafik itu gak mungkin konsisten sholat sunnah. Bisa mungkin dia 1-2 kali masuk masjid sholat sunnah, tapi konsisten terus menerus. Ya. Kalau dia nggak sholat sunnah di masjid itu merasa bersalah, merasa ada yang hilang. Nah, kalau udah seperti itu kan, insya Allah jangan masuk surga. Sholat subuh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara muslim dan munafik sholat subuh. Ya, di sholat berjamaah antara sholat subuh ini kita harus komitmen maghrib isya. Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'ifu atau tad'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi yakhruju ila salati 25 dha'fan fi suqihi 25 dha'fan. Dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yakhruju ila as-salat lam yakhuttu khutwatan illa rufi'at lahu darajat wa hutta anhu biha khati'ah. Salatnya kata Nabi SAW, salatnya seseorang berjamaah lebih afdal dari salat sendiri di rumah. Dari salatnya di rumah atau di tokonya, pasar. Bedanya berapa? 25 dha'fan, 25 kali salat. Jadi kalau kita sholat di rumah sendiri itu 25 kali baru bisa nyamain 1 kali sholat itu. Yang kedua al-muhafadzatu ala sholatil bardain subuh wal asr. Pintu masuk surga itu, kunci masuk surga itu sekalian, menjaga 2 sholat tepat waktu. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Kalau tepat waktu 2 sholat ini dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Siapa yang mampu sholat tepat waktu di 2 sholat yang dingin, 2 sholat yang dingin, subuh ini ngantuk. Yang kedua yang itu asar, mengatakan asar dalam arti yang lain itu isya. Tepat waktu masuk surga. Yang ke-23 kunci masuk surga itu sekalian doa uqba salatil fajri bihadzal doa. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat kataballahu lahu 10 hasanatin
wa maha anhu 10 sayyi'atin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa kana yawmuhu dzalika kulluhu fi hadrin min kulli makruhin wa hirzin min syaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dzalika al-yawm illa asyirku billah. Kata Rasulullah SAW, siapa habis sholat fajar, habis sholat subuh, Wasani rijlaihi, dan kemudian dia melipat dua kakinya dan sebelum ngomong apapun, lalu dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia menuliskan pahala 10 kebaikan dan menghapus 10 kejahatan, lalu kemudian mengangkat 10 derajat ke atas. Derajatnya tinggi. Wa kana yawmu dzalika kulluhu fi hadrin min kulli makruh. Pada hari itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan, dari semua bahaya syaitan, ya, walam yanbaghi li dzanbin yudrikahu, dan tidak melakukan dosa pada hari itu, ya, kecuali kesyirikan kepada Allah akan dihapus oleh Allah SWT. Dihapus dosanya, ya. Kalau dihapus dosanya, insya Allah masuk surga. Syarat masuk surga itu banyak yang dilupa orang. Syarat masuk surga itu bukan banyak ibadah. Syarat masuk surga itu bersih dari dosa, dari musyrik, dari munafik, dari dosa. Syarat utama masuk surga, ya, tentunya harus beriman. Jadi beriman, lalu kemudian gak ada dosa, masuk surga. Walaupun dia baru 1 kali sholat selama hidupnya, gak ada dosa, lalu kemudian dia beriman, masuk surga. Dalam banyak riwayatnya, bahkan ada pembunuh 100 orang, belum pernah sujud, tapi dia bertobat, habis sujud, langsung masuk surga. Belum pernah sujud, ini dia beriman, lalu dia bertobat, bilang dosanya semua, masuk surga. Nah, ini yang jarang diketahui oleh orang. Masuk surga itu banyak, ini banyak itu. Syarat, itu syarat. Beda kunci, beda syarat. Kalau syarat itu nggak bisa punya kunci. Kita misalnya sholat, kunci khusyuk sholat, beda dengan syarat sholat. Sholat itu nggak bisa disahkan oleh Allah kalau nggak memenuhi syarat. Syarat ini betul-betul dasar banget. Syarat masuk surga itu, ya, setelah iman bersih dari dosa, bersih dari dosa. Berapa banyak orang banyak amalnya tapi dosa banyak, ya bisa masuk. Nah, amal-amal ini ada yang menghapus dosa kita secara otomatis, langsung kita beramal. Seperti tadi, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Otomatis menghapus. Nah, yang ke-24 itu man wafaqa takminul malaikah. Ini juga kunci surga ini juga banyak yang tidak diketahui oleh orang. Yang 24 itu apa itu? Ketika dia mengatakan amin, ya Allah, punya dosa,
Amin. Lalu kemudian aminnya itu dikuatkan oleh malaikat. Dikuatkan oleh malaikat. Ya Allah, terima. Maka pada saat itu ya dia akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia minta surga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa faqulu amin fa innahu man wafaqa qawlahu qaula al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian jadi makmum, lalu imam itu membaca surah Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita sebut amin. Hadis ini menunjukkan sunnah itu, baca amin itu ketika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim, jangan diam aja, harus sunnah. Itu Bukhari Muslim hadisnya. Nah, siapa ketika dia mengatakan amin, lalu kemudian di aminnya itu dikuatkan oleh malaikat, maka semua dosanya dihapus oleh Allah. Nampaknya ringan, tapi konsistensinya itu. Yang ke-25, isnata raka'ata matbu'ain bi asyaratin min as-sunnah fil yawmi wal lailah. Melakukan 2 rakaat yang mengikuti ya salat sunnah bi asyr min sunnah matbu'ain bi asyrati min sunnah fil yawmi wal lailah. Jadi melakukan salat 12 rakaat salat sunnah rawatib, yang dimaksud salat sunnah rawatib pagi dan sore. Pagi dan sore dia konsisten, maka dia, kata Rasulullah SAW, man abida muslim yusalli min abdin ma min abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'atan tatawu'an ghaira faridatin illa bana Allah ta'ala lahu baitan fil jannah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa seorang hamba muslim yang melakukan sholat dalam setiap hari, setiap malam 12 rakaat yang sunnah, non fardu, sunnah bukan fardu, kecuali Allah bangunkan dia di dalam surga rumah, istana. Para ulama berdasarkan hadis di sini, yang dimaksud 12 rakaat itulah ala isnatai asyrata raka'atan fil yawm wal lailah dakhala arba'an. Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud 12 rakaat itu, kata Rasulullah jelaskan sendiri Bapak Ibu sekalian. Ini hadisnya riwayat An-Nasa'i. 4 sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum
zuhur. Makanya zuhur jangan dikomat cepat-cepat. Ada yang melakukan ini Bapak Ibu sekalian, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berarti 6 rakaat. 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum maghrib nggak ada. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tidak ada sebelum isya. Dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. 12. Ini hadis langsung, bukan ulama yang ngomong. Hadis Nabi SAW jelaskan 12 rakaat. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi lebih sekalian, kalau kita mulai dari subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 6. 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, 12. Ini kebalik, ada orang sholatnya qobliyah isya, setelah sholat isya langsung kabur. Nah, ini ada yang kebalik. Ada yang sholat sebelum maghrib, tapi setelah maghrib langsung. Jadi kalau bisa 12 rakaat ini kita dawamkan. Yang ke-26 Bapak sekalian, yang amal yang mengantarkan kita ke dalam surga, salatu arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha. Ini dikhususkan lagi hadisnya Bapak sekalian. Yang mengantarkan kita ke dalam surga itu amalnya adalah sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 8 rakaat berarti yang menemani zuhur. Yaqulu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, haramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan tubuhnya dari neraka jahanam. Masya. Ya, 8 rakaat ya. Qobliyah dan ba'diyah zuhur. Hadisnya Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi, hadisnya sahih. Yang ke-27 yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, Ibu, yaitu sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Itu Rasulullah SAW bersabda, rahimahullahu amran shalla qabla al-asr arba'an. Di hadis yang lain, shalla man hafadha ala 4 raka'atin qabla al-asr lam tamassahu atau lam tamassu an-nar. Siapa yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar, itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan disayangi sama Allah ini maksudnya adalah tidak disentuh oleh api neraka jahanam. Jadi dia mendawamkan 4 rakaat sebelum asar. Selain 12 rakaat tadi. Masya Allah. Yang ke-28 yang mengantarkan kita masuk surga, menurut sekalian, al-muhafadzatu ala qiyamil lail. Menjaga sholat malam konsisten. Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, assalam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Tirmizi sahih.
Wahai manusia, kata Rasul, tebarkan salam, kasih makan orang, sambung silaturahim, dan sholatlah di malam hari dalam kondisi manusia lagi tidur, maka engkau masuk surga dengan aman. Masya Allah. Bapak sekalian, ini perlu kita baca-baca hadis begini, karena ini muncul banyak orang-orang di YouTube yang menonton itu jutaan, di mana mereka ngarang-ngarang amal. Siapa nih baca sekian ribu, jamin masuk surga. Mereka bikin selawat sendiri. Siapa bikin baca selawat ini yang dijasahkan oleh syekh ini, kiai ini? Ternyata itu nggak ada hadisnya, Bapak sekalian, ayat apa namanya, amalan itu. Cuma yang dikira-kira sama kakeknya dan sebagainya, Bapak sekalian, mau diamalkan. Nah, ini memang beda yang ini. Amal-amal yang dikira-kira ini bagus nih, apa begini, nyaman nih begini. Ini hadisnya jelas. Jadi sepakat para ulama, ijma ulama, kalau masalah keutamaan ini, kalau keutamaan fadhail al-amal harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh kita ngarang-ngarang. Saya selalu pulang dari sholat ini, ada jamaah kita, mungkin dia sering dengar ceramah di YouTube, selalu nanya, Ustaz, kita juga lagi buru-buru, sebentar ya, gimana kalau ada ceramah begini, katanya kalau baca ini 100 kali, ini 1000 kali, rezekinya langsung kaya, rezekinya langsung naik tinggi, cepat kaya. Saya bilang yang ceramah itu udah kaya belum? Yang ceramahnya ini belum kaya, Pak. Jadi ada hadis-hadis yang dikejar sama orang itu, yang hadis-hadis tentang rezeki aja, masuk surga. Kalau kaya, kasihan sekali. Ini masih kita itu nggak perlu kaya, tapi cukup saja. Dia nggak ngerti kalau orang kaya itu susah. Ya itulah begitu, kalau orang belum merasakan, dia merasa senang banget. Orang kaya itu, orang kaya yang ini ya, yang usahanya banyak, usaha banyak, middle. Kalau lagi udah di atas sekali itu dia nggak mikir, kan? Sudah di atas. Jadi memang manusia tidak miskin, kaya. Kalau ada kaya sekali, nah yang kaya sekali ini Pak, dia nggak terlalu mikir kerjaan. Yang masalah itu yang tengah, yang kaya aja, nggak kaya raya. Kalau kaya raya itu sudah konglomerat yang perusahaannya sudah ditangani orang, dia enggak bagian, yang mikir uangnya yang berkhidmah kepada dia itu perusahaan, bukan dia yang berkhidmat kepada perusahaan. Ada kekayaan begitu, dia habis waktunya, habis pikirannya kepada perusahaan. Nah, ada model kaya, dan ini mohon maaf, rata-rata orang Yahudi, orang Muslim, di mana perusahaan asetnya berkhidmat ke dia, mengabdi ke dia. Dia itu nggak mikir lagi perusahaan asetnya, usahanya seperti apa. Sudah ada yang nanya nih, dia nggak mau mikir itu. Ada dia, dia orang kaya, dia jalan-jalan aja hidup. Makanya sebenarnya kalau Muslim itu bagusnya begitu. Kalau tengah-tengah ini Pak, itu repotnya minta ampun, mikir perusahaan siang malam, stres yang malam, boro-boro khusyuk saja. Nah, ada yang bawa, dia cukup saja. Jadi ada fakir, ada miskin. Nah di atasnya miskin cukup ini miskin.
Semua kebutuhan sudah terpenuhi. Tapi dia nggak mikir bisnis yang jelimet, bukan. Ya. Setiap hari sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Sudah segitu kan. Kayaknya kita kebanyakan di sini. Nah, dan dia pasti makan. Kalau fakir itu kan dia bingung mau makan besok itu apa. Tapi ini nggak belajar. Tapi dia nggak punya aset banyak kayak itu enggak. Sehingga dia nggak mikir itu. Yang ini yang enak semua. Nah, Nabi pada level itu. Ada yang mengatakan Nabi itu pada level yang paling kaya raya itu. Dia nggak mikir rasa orang gitu. Jadi ternyata kaya ini juga modelnya beda-beda. Kita ini cukup itu bang. Cukup ini hampir sama dengan kaya raya tadi. Yang tidak mikir perusahaannya yang berkhidmat. Masya Allah, ini yang kita doa. Ini yang kehidupan yang paling lama. Dia mau keluar negeri ada aja di sini. Dia mau umroh, saya kayaknya rindu dengan Ka'bah tahun depan. Ada di sini. Tapi dia nggak punya usaha kayak Pak. Cukup. Masya Allah. Anak mau sekolah ada. Ya, hajatnya itu dipenuhi semua. Nah ini orang, Masya Allah, banyak yang tidak menikmati. Dia ibadahnya bagus, syukur dan seterusnya. Rezekinya itu anaknya sehat-sehat semua, cerdas-cerdas. Rata-rata yang di sini. Sholatnya khusyuk, nyaman gitu masjid. Jadi kejar-kejar, dan desak-desak sama bisnis, tidak ada begitu. Cukup. Nah itu yang kita minta sebenarnya, itu yang diminta oleh Rasulullah. Wal afaf wal ghina, kaya itu cukup tadi. Bagus sekalian. Yang keberapa tadi? 29 sekarang. 29 dia mulai wada'atu ghairihi bi qiyamil lail. Salat malam dan mengajak orang lain salat malam. Ini juga mengantar kita di masuk surga. Kata Rasul, rahimahullah rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'a wa rahimahullah imra'atan qamat min al-lail fa shalat wa ayqadhat zawjaha fa in abat nadhaha fi wajhihi al-ma'a. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud dan Nasai, hadis sahih bagi sekalian. Allah mencintai seorang laki-laki, suami, yang apabila dia sholat malam, lalu kemudian membangunkan istri, umi sholat, ibu sholat, mama sholat. Kalau istrinya nggak bangun, dia percikan air. Jadi air yang percikan itu Pak, itu paling dicintai sama Allah. Tapi paling dibenci sama orang lain juga itu masuk surga. Jadi ambil air masuk surga. Jangan istri dibiarkan, suami dibiarkan, kasihan. Tapi enggak. Justru nanti di akhirat nyesel saya gak bangun itu gitu. Gak ada kasihan-kasihan itu. Ada yang paham salah ini hadis. Dia ambil air satu galon satu gayung siram, bukan itu nambah itu dia percikan air itu harusnya satu tetes saja jatuh ke mata atau ke muka tidur itu sudah menyadarkan kita. Jangan satu gayung. Sebaliknya perempuan yang seorang suami istri ibu bangun lalu kemudian membangunkan suaminya. Suaminya nggak bangun ditetesin. Itu dicintai oleh Allah dan dijamin masuk surga. Nah, yang ke-30 doa bi sayyidil istighfar sabahan wa masaan bi yaqinin. Membaca istighfar dengan sayyidul istighfar.
Bapak Ibu sekalian, harus semua kita udah hafal ini Sayyidul Istighfar. Bukan istighfar doang, astagfirullahaladzim. Ada Sayyidul Istighfar. Rasulullah SAW bersabda, di hadisnya riwayat Bukhari Bapak Ibu sekalian. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allah. Atau fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Man qalaha muqinan biha hina yamsi famata min lailatin dakhalat. Siapa yang membaca itu dengan yakin ketika sore hari, lalu kemudian dia meninggal dunia, langsung masuk surga. Lalu kemudian waman qalaha muqinan biha hina yusbih famata yaumihi dakhala. Jadi kalau tadi sore dia baca dengan yakin, meninggal malam masuk surga. Kalau dia baca pagi hari, meninggal siang masuk surga. Di siangnya masuk surga. Apa itu yakin? Dengan yakin itu dengan kesadaran penuh, keyakinan penuh bahwa taubatnya diterima. Namanya Sayyidul Istighfar. Kalau sudah baca itu pasti dosa, nggak usah ragu. Ya, nah ini sudah harus diamalkan, kalau bisa sampai mati. Jangan cuma kita minum obat sampai mati. Mohon maaf, ya, amal ini sampai mati. Ya, kadang kita kalau minum obat disiplin karena terganggu dengan fisik. Tapi kayak gini nih sampai mati. Ya. Saya itu alhamdulillah dari mahasiswa baca ini. Semoga Allah terima. Nah kalau itu lupa, habis subuh lupa, atau habis asar lupa, sore itu Pak batasannya Pak. Sore itu sampai masuk maghrib masih bisa baca. Bahkan mengatakan sampai isya masuk, sampai isya. Ada yang mengatakan jamnya ya sampai jam 10 masih bisa. Masih lalu. Ya, Allah mentolong. Tiga kali. Pagi 3, sore 3. Subuh itu dari raya subuh sampai jam 10 siang itu Pak. Sebelum masuk subuh masih bisa. Yang kita sebut dengan maksurat. Sore pagi sore. Jadi nggak ada istilah lupa. Ya, nggak sempat kebaca. Orang waktunya banyak banget. Dari jam 5 subuh sampai jam 10 siang masih. Nah, itu saya mau ke mobil itu kan kita lupa Pak, cepat namanya manusia. Ingatnya udah di dalam mobil jam 7 jam 8 baca. Nah, ada bacaan lain selain itu. Disebut maksurat itu. Kalau bisa Bapak Ibu beli maksurat. Minimal maksurat syukur. Maksurat ini Bapak Ibu sekalian, doa dan zikir Nabi yang sahih. Ini maksurat. Doa dan zikir yang dibaca oleh Nabi yang sahih. Karena banyak yang enggak sahih, yang sahih. Nah, itu diamalkan doa maksurat. Jangan lupa. Ini insya Allah hidup aman. Tadi masuk ke itu tadi, rezekinya itu cukup karena di situ maksurat itu ada semua. Ini barangkali belum sekali 30 ya, amal yang membawa kita mengantarkan kita ke dalam surga insyaallah. Semoga kita bisa mengamalkan. Ada yang ditanya? Silakan. Pas